البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil dua hadis yang berkaitan masalah larangan memelihara anjing. Larangan memelihara anjing kecuali disebabkan karena salah satu daripada tiga perkara. Pertama, untuk apa diperbolehkan? Berburu. Kedua, untuk apa diperbolehkan? Menjaga binatang ternak. Ketiga, menjaga tanaman. Selain itu haram. Kenapa demikian? Karena ancamannya setiap harinya pahala amalannya itu berkurang. Paham ya? Kecuali kalau dia melihara dikarenakan salah satu tiga perkara tadi. Berkurangnya ada dalam riwayat 1 qirat, riwayat yang lain 2 qirat. Intinya ukuran yang diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana memelihara anjing tadi, di rumah atau di luar rumah? Pastikan di luar rumah. Jadi kalaupun dia melihara anjing untuk berburu, jangan di dalam rumah. Dibikin rumah tersendiri di luar. Biar aman. Karena malaikat gak masuk ke dalam rumah yang ada apanya? Yang ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Seperti itu. Sehingga harus dikondisikan. Harus dikondisikan memeliharanya di luar rumah. Nah, untuk tiga tujuan tadi. Ima berburu, ima untuk menjaga binatang ternak yang dia pelihara, atau menjaga tanamannya dari apa? Dari bahayanya pencurian atau yang semisalnya. Naam. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Apa satu? Kondisikan. Kita lanjutkan berikutnya. Simak baik-baik barakallahu fiik. Kita ambil dua hadis pendek. Pendek semua dua-duanya, tinggal dikondisikan saja. Disimak ya. Qala al-mu'allifu asbahullah bab an-nahyi 'anil busaqi fil masjid, bab larangan meludah di dalam masjid. Larangan meludah di dalam masjid. Meludah di sini, meludah langsung kena lantainya. Adapun meludah di dalam tisu, paham ya? Atau mungkin potongan kain, atau yang lainnya, itu enggak ada larangan. Paham ya? Larangan meludah di dalam masjid, perhatikan baik-baik. Nah, kalau seandainya meludah, paham? Itu tidak langsungan. Maksudnya tidak langsung kena lantainya. Paham? Karena larangan tersebut nanti kafarahnya apa? Dia harus menimbunnya. Ima menimbunnya atau mengambil ludah dan dibuang keluar. Itu kafarahnya. Zaman Rasulullah SAW masjidnya bagaimana? Lantainya granit, keramik atau tegel atau tanah campur pasir. Sehingga untuk apa? Untuk menimbunnya sangat mudah. Tinggal diambil tanahnya, ditimbunkan. Itu kafarahnya. Itu dendanya, itu tebusannya. Mafhum? Kalau zaman sekarang kan lantainya granit, mungkin karpet. Paham ya? Makanya datang larangan kalau meludah jangan ke depan atau kanan. Tapi kalau meludah apa? Ke kiri. Nah, barakallahu fiik, itu pun apa barakallahu fiik?
Nah, harus dia membayar kafarahnya, yaitu apa? Menimbunnya atau menghilangkan ludah tadi. Nah, para ulama telah memberikan solusi. Kalau dia mungkin sedang sakit atau mungkin biasanya kalau orang sedang sakit itu kan kadang ada yang dikit-dikit keluar ludah kan. Nah, itu dengan tisu. Tisu atau dengan kain atau dengan perantara yang lainnya. Bisa dipahami ya? Tapi langsungan jangan, kena ancaman. Mafhum? Apalagi lantai zaman sekarang kan nggak ada yang tanah dan pasir. Paham ya? Lantai masjid untuk saat ini ya. Karpet, granit, keramik ini kan sangat, kalau antum meludah ke arah kiri pun barakallahu fi, kemudian situ kan akan apa? Menimbulkan sesuatu yang kotor. Nah, kita lihat hadisnya betapa jelas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak hadisnya, diartikan kalau enggak tahu artinya. Al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Disimak, diartikan. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya 10 tahun beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, siapakah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Sahabiyah masyhurah, jalilah, sahabat wanita yang mulia. Siapakah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Jangan kita lewati. Yang lainnya diam, sama masing-masing menyiapkan. Siapa? Yang jelas. Hah? Ummu Sulaim. Kalau yang lainnya pas ditanya yang bisik-bisik ya, biar orang berpikir. Biar antum dapat jatah nanti. Kami dapat jatah yang lain, nah kondisikan. Namanya siapa? Ummu Sulaim? Hindun? Jangan tertukar. Antum? Rumaisa. Ingat-ingat. Ummu Sulaim. Bapaknya Anas bin Malik siapa? Ummu Sulaim dulu menikah dengan siapa? Bapaknya Anas bin Malik. Abu Talha setelahnya. Diurutkan, ini sekedar mengulang kembali sejarah. Siapakah bapaknya Anas bin Malik? Antum. Malik bin Nadr, dihafalkan. Malik bin Nadr. Jadi Ummu Sulaim dulu menikah dengan Malik bin Nadr. Kemudian Malik bin Nadr waktu pergi ke mana? Ke Syam, meninggal di sana. Barulah dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha ma'rufnya dikenal dengan apa? Zaid bin Sahl. Ya kan? Zaid bin Sahl. Naam, Al-Ansari. Kemudian setelah itu barakallahu fiik memiliki anak namanya Abdullah. Setelah anak yang pertama setelah menikah dengan Abu Talha, meninggal anaknya kan. Kemudian didoakan Rasulullah SAW punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini punya anak 9 anak, laki-laki semuanya. 9 tersebut menghafal Al-Quran semuanya. Masya Allah. Syahidnya di sini Anas bin Malik, bapaknya siapa namanya? Malik bin Nadr. Ibunya siapa tadi? Ummu Sulaim. Naam. Kita lihat. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'atun, meludah di dalam masjid adalah kekeliruan, kesalahan. Artinya gitu. Al-buzaqu, meludah. Meludah fil masjid, dalam masjid, khati'atun, adalah kekeliruan, kesalahan. Wa kaffaratuha, dendanya, tebusannya, dafnuha, menimbunnya. Paham? Kafarahnya untuk menghilangkan kesalahan tadi, menebusnya, dendanya apa? Menimbunnya. Sebutkan para ulama dalam syarah mereka, imam menimbunnya atau dia menghilangkan dengan kain atau yang semisalnya dibuang. Mafhum? Jadi pastikan kalau di dalam masjid ngeludahnya ada apa? Ada penampungnya. Ya mungkin tisu tadi atau mungkin kain, paham ya? Atau yang semisal, jangan meludah langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, walaupun ke arah kiri, lihat-lihat orangnya juga. Paham ya? Jangan sampai ngeludah arah kiri kemudian apa ngeludahi sebelahnya misalkan. Mafhum? Dengan tisu tadi atau dengan kain silahkan. Mafhum? Nah, adapun kalau langsungan terkena apa? Larangan ini. Naam. Mafhum?
Berikutnya, babun nahyi man akala sauman, man akala suman, au basalan, au kurrasan, au ghairahu, mimma lahu raihatun karihatun. Disimak ya. An dukhulil masjidi qabla zawali raihatihi illa lid-darurati. Illa lid-darurati, artikan bab larangan memakan bawang putih, diartikan. Nanti kalau antum enggak ngartikan enggak tahu, nanti yang enggak tahu ya. Kalau tahu enggak masalah. Bab nahi, larangan man akala suman, larangan memakan bawang putih, au basalan, bawang merah atau bawang merah, au kurratan atau daun bawang, kurratan daun bawang, au ghairuhu atau yang selainnya, mimma lahu raihah karihah, atau yang selainnya dari makanan yang memiliki bau yang busuk. Karihah itu bau busuk, bau enggak sedap. Paham? Nah, karihah itu bau yang, raihah itu bau, karihah itu busuk atau tidak sedap artinya. Paham? Nah, larangan apa? Andukhulil masjid, larangan masuk ke masjid. Jadi orang kalau makan bawang putih atau makan bawang merah atau makan daun berambang, daun bawang itu, atau yang selainnya memiliki bau yang tidak sedap, bau yang busuk seperti pete, ya kan, petai atau jengkol misalkan. Nah, seperti itu, nah dilarang masuk ke masjid. Qabla zawali raihati, sebelum apa? Nah, larangan tersebut sebelum hilang bau yang tidak sedap tadi. Illa li darurah, kecuali darurat. Apa darurat contohnya? Untuk berobat. Paham ya? Kadang-kala kalau di Yaman sana orang berobat masuk angin itu makannya bawang putih mentah, dimakan langsung itu biasanya. Paham ya? Cuman ada riwayat yang lain. Kalau terpaksa harus makan, kalau dia harus makan bawang putih, bawang merah tadi, fa'amituhuma, padamkanlah keduanya, matikanlah keduanya baunya. Dengan apa? Tabkhon, dimasak. Paham? Cara mematikan baunya dimasak. Biasanya kalau dimasak baunya hilang. Ya kan? Beda kalau antum makan langsung yang masih mentah. Bawang putih masih mentah atau makan langsung kunyah. Baunya kan menyengat, ya kan? Bawang putih, bawang merah pun juga sama. Tapi kalau ingin dipadamkan, dimatikan, silakan. Fa'amituhuma, matikanlah keduanya. Dengan apa? Tabkhon, dimasak. Mafhum? Ada riwayat lafaz seperti itu. Kalau harus makan keduanya maka matikanlah. Dengan cara apa tadi Imran? Dimasak keduanya. Bawang putih atau bawang merah tadi itu. Mafhum? Kalau dimasak biasanya baunya apa? Hilang. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau mentahan maka barakallahu fi dilarang masuk ke masjid. Nah, para ulama menyebutkan dilarangnya bukannya dia enggak wajib salat jamaah, tetap wajib. Cuman karena ada udzur manik penghalang, maka dipersilakan salat di rumah sampai hilang baunya. Paham? Nah, daripada kehilangan salat jamaah tadi, lebih baik dipadamkan terlebih dahulu. Makannya itu setelah mateng. Diperhatikan ya. Setelah mateng, setelah direbus, digoreng, baunya sudah enggak ada lagi, silakan dimakan. Kira-kira kenapa alasannya kok dilarang masuk ke masjid dalam kondisi ketika makan, setelah makan bawang putih, bawang merah? Kenapa dilarang kira-kira? Mengganggu orang yang lain. Paham ya? Atau mengganggu makhluk yang lain. Sebutkan dalam hadis itu apa? Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan perkara yang mengganggu banu Adam. Sekarang antum atau kita, ketika sebelah kita makan pete atau makan jengkol misalkan, dia enggak sengaja sendawa. Gitu, misalkan. Ternyata antum sebelahnya mencium bau pete, rasanya sedap atau enggak, Izan? Enggak kan? Enggak suka juga kan? Malaikat juga enggak suka, terganggu juga. Bisa dipahami? Seperti itu terjadi enggak biasanya? Khawatir seperti itu terjadi. Nah, ternyata ada larangan. Tunggu dulu sampai hilang baru dia ke masjid atau dipadamkan sebelum dia makan. Dengan cara apa memadamkan tadi? Dimasak, tabkhon, dimasak. Mafhum? Kalau ternyata mujarrabnya masih mentah, silakan dikonsumsi masih mentah, tapi jangan ke masjid dulu. Mafhum? Jangan ke masjid dulu sampai hilang baunya. Kalau di Yaman sana ada penawar namanya semacam rumput, semacam sayur bentuknya kayak rumput itu, hijau, kayak tahu seledri, antum seledri? Nah, kayak seledri itu bentuknya, tapi namanya baktunis namanya. Namanya baktunis itu kalau antum makan itu hilang baunya seketika. Masya Allah.
makan bawang merah misalkan, bawang putih mentah kan baunya keluar. Tapi kalau antum kasih bab tulisan nih, atau makan gitu, hilang baunya. Masya Allah. Nah, kalau sudah hilang baunya silakan. Tapi kalau baunya masih ada, jangan ke masjid dulu. Lah berarti nggak sholat jamaah, yaitu karena ada manik penghalang tadi. Sholat jamaahnya bukan berarti nggak wajib, tetap wajib. Cuman dia kenapa nggak boleh ke masjid karena ada penghalang. Jangan sampai ganggu malaikat. Mafhum? Karena malaikat terasa apa? Terganggu sebagaimana Banu Adam terganggu. Bisa dipahami? Antum tahu jengkol antum Novel? Jengkol itu apa bentuknya kayak apa? Lonjong atau bagaimana? Bulat ya? Baunya bagaimana? Sedap atau enggak baunya? Baunya tidak sedap, rasanya enak. Makanya kalau dimasak itu rasanya enak. Baunya enggak sedap mungkin ketika sendawa atau mungkin ketika buang air kecil. Nah, pastikan dikondisikan ketika masih mengeluarkan bau yang tidak sedap tadi, jangan ke masjid terlebih dahulu. Mafhum? Kecuali darurah apa darurah berobat tadi itu. Kalau berobat itu berarti kan bukan menyengaja kan? Memang karena ada udzur syar'i untuk berobat tadi itu. Ternyata sudah berusaha untuk menghilangkan baunya karena dia berobat masih ada, itu kasih darurat. Masuk dalam kategori udzur. Tapi kalau bukan berobat hanya untuk lalapan, ya kan? Kadang orang lalapannya macam-macam kan? Yang semisal itu maka padamkan dulu baunya, hilangkan dulu baru ke masjid. Kalau belum hilang, ada maniknya untuk ke masjid, di situ dia dimaafkan. Paham ya? Bagaimana kalau menyengaja? Nah, barakallahu fiik, menyengaja. Menyengaja makan biar apa? Tidak apa? Biar tidak sholat jamaah di masjid. Menyengaja makan biar apa? Tidak sholat jamaah di masjid. Bagaimana kalau seperti itu? Boleh enggak? Enggak boleh, namanya hilah. Membikin tipu muslihat. Menyengaja makan tadi biar apa? Dapat udzur enggak masuk ke masjid, itu enggak diperbolehkan. Mafhum? Jadi dikondisikan semaksimal mungkin. Kalau ingin aman, padamkan dulu, matikan dulu baunya. Dengan cara apa tadi? Dimasak terlebih dahulu. Kita lihat sini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman, disimak baik-baik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Man akala min hadhihi syajarah, yakni tsum, fala yaqrabanna masjidana." Muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang makan buah dari pohon ini, maksudnya adalah bawang putih tadi itu, tsum bawang putih artinya, fala yaqrabanna masjidana, maka hendaknya dia tidak mendekati masjid kami. Dilarang mendekati. Otomatis sholatnya juga dilarang. Mendekati itu enggak boleh. Paham ya? Karena apa? Karena khawatir orang-orang terganggu dengan baunya. Nah, kalau orang-orang terganggu dengan baunya, otomatis malaikat juga terganggu. Apa hadisnya ini? Innal malaika tata'adza kama yata'adzab mimma yata'adzab bihi banu Adam. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adzab bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan perkara-perkara yang banu Adam terasa terganggu dengannya. Mafhum? Jadi dikondisikan. Ini sekedar apa? Tanbih dan peringatan. Namun peringatan seperti ini jangan dilanggar. Karena apa? Kalau dia menyengaja melanggarnya, khawatir apa? Melanggar dan juga masuk dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah fala taqrabuha." Itu adalah larangan-larangan Allah taala, jangan kalian mendekatinya. Kalau sudah ada larangan jangan didekatin. Paham ya? Dijauhin, bukan malah mendekati. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Kemudian juga perkataan Allah taala dalam Al-Qur'an Karim, ancaman buat orang yang melanggar larangannya, sudah dilarang dilanggar, apa ancamannya? Neraka. Wal iyad billah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, kemudian apa? Wa yata'adda hududah, apa? Yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Artinya itu ayatnya dalam surat An-Nisa itu ya. Naam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan kemudian dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Paham ya? Naam, kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan dia masih mendapatkan adab yang hina dan pedih. Jadi kalau ada larangan bagaimana? Tinggalkan. Nah, barakallahu fiik, tinggalkan. Nah, jangan malah mendekati kemudian mencoba atau semisalnya. Karena apa? Karena larangan itu batasan. Jangan pernah dilanggar batasan tersebut.
Wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Nah, barakallahu fiik, 2 hadis pendek. Masih ada 2 lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Masih seputar larangan larangan mendekati masjid atau sholat di masjid selama masih barakallahu fiik mengeluarkan bau yang tidak sedap tadi, baik itu bau bawang putih atau bau bawang merah atau bau daun berambang atau yang sejenis yang semakna dengannya, jengkol, petai atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah.